Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi binikmatihi tatimus sholihat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd, ibu-ibu yang insyaallah Allah senantiasa jaga, kemudian Allah senantiasa lindungi, dan Allah senantiasa rahmati. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, sampai pada akhirnya kita tidak bisa menghitungnya. Wa in ta'udzu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, maka kalian tidak akan menghitung, tidak akan mampu menghitungnya. Ya. Karena memang nikmat Allah itu luar biasa. Dari pagi sampai malam sampai pagi lagi tidak pernah berhenti. Allah memberikan karunia kenikmatan kepada kita. Kalau nikmat Allah ini berhenti, maka kita sudah tidak akan mampu berbuat apa-apa. Salah satu nikmat Allah yang mungkin tidak kita merasakan sebagai sebuah nikmat adalah berdetaknya jantung kita. Nah, seringkali kita tidak mensyukuri, ya kan? Nah, dianggapnya ya yang ini. Padahal siapa yang menggerakkan ya otot jantung untuk kemudian bergerak begini, ya, melepas darah, kemudian menyerot, ya, artinya ya menarik darah, memompa darah. Nah itu tadi, ya, kita kadang-kadang kita itu dolim, ya, ada detak jantung, ada hembusan nafas, ya, kita tidak pernah kemudian memikirkan ini bagian dari kenikmatan. Maka betul kata Rasulullah, ada dua nikmat yang sering sekali dilalaikan oleh umatku. Apa itu? Nikmat sehat dan nikmat sehat. Karena tadi sehat kita itu akibat organ kita berjalan sesuai apa yang Allah inginkan. Begitupun kesempatan. Kita menganggapnya waktu ini berjalan tanpa ada yang memberikan itu, yang mengendalikan itu, padahal ini waktu dikendalikan oleh Allah. Maka ya, dua nikmat ini hendaknya harus kita sikapi benar-benar. Ketika kita masih sehat, berarti nikmat Allah kepada kita itu luar biasa. Sehatnya kita itu tidak hanya jantung, Bu, yang bergerak, tidak hanya nafas yang kita hirup, ya, paru kita yang juga mengembang dan mengempis. Ini tadi untuk kemudian kita bisa bernafas. Tapi tangan kita, mata kita, hidung kita, telinga kita, kaki kita, semua ini atas karunia nikmat yang Allah berikan. Maka kita pandai-pandailah bersyukur. Karena biasanya orang yang tidak pandai bersyukur akan Allah beri ujian. Ya, di antaranya nih, ya, di antara yang terjadi kepada saudara kita yang ada di Sumatera Barat, Sumatera Utara, Aceh, ini juga akibat orang yang tidak pandai bersyukur. Karena tidak mungkin Allah menimpakan, ya, sesuatu kecuali kebaikan. Ya, jadi Allah tidak dolim. Bukan berarti kemudian kok ya sini Jawa enak-enakan, aku kok yang Sumatera kok kayak ini. Ya. Dan banjirnya banjir bukan banjir biasa. Akibat
seharusnya air yang turun dari langit ini menjadi rahmah, menjadi manfaat, tapi malah justru menjadi musibah dan bencana. Ya, sebab turunnya air itu bukan untuk kemudian menyulitkan manusia. Tujuan Allah menurunkan hujan itu agar ya menjadikan bumi yang tadinya mati kemudian jadi hidup. Berarti untuk mensejahterakan hamba-hambanya. Hanya saja sebagian dari hamba-hambanya ini banyak melakukan kerusakan dan keserakahan. Maka kalau ada hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi pada diri kita, jangan nyalahkan siapa-siapa, salahkan dirimu sendiri. Kenapa? Karena pasti keburukan itu datang, keburukan itu hadir. Ini akibat ulah tangan kita. Ya. Ibu kalau terkena sakit, jangan kemudian nyalahkan bojone, nyalahkan anak. Gara-gara kue telat metu, akhirnya aku dan ya, hujan itu kena hujan itu bukan kemudian jadi flu loh Bu. Ya, nggak salah hujannya, nggak salah. Tadi Allah menimpakan hujan itu untuk kebaikan, tapi kitanya yang dolim terhadap diri kita, sehingga apa? Ketika terkena air hujan tidak sehat, malah jadi sakit. Ya. Jadi jangan nyalahkan bojone telat metu. Ya. Ya. Nggak masalah kalau terkena hujan-hujanan juga, kalau imun kita kuat, ya kan? Ya. Kenapa imunnya lemah? Kakean gorengan. Iya Bu, gampang banget kakean gorengan. Akhirnya apa? Yang terjadi macam-macam, ya. Ya, masalah di dalam tubuh kita. Ibu-ibu, hari ini tuh Indonesia mayoritas hobinya makan gorengan. Nikmat di mulut, ya, tidak bermanfaat di tubuh kita. Makanya ya, itu ya, kalau hari ini ya kita melihat, mendengar ya bahwasanya saudara kita yang ada di 3 tempat lagi dalam kondisi ya berduka luar biasa, berduka banget. Bayangkan rumah didirikan ya, dibeli, dibangun dengan nabung puluhan tahun, ya kan? Ya, tiba-tiba dalam waktu sekejap surat habis ke bawah arus atau ketimbun oleh tanah lumpur yang dibawa oleh air. Padahal air itu lembut loh Bu, air itu lembut kan? Lembut banget. Tapi kalau kita salah memperlakukan air yang lembut ini, air ini bisa jadi ganas. Truk aja ke bawah Bu. Ya, padahal truk itu besi loh. Ya. Nah, air kena menghanyutkan. Nah itu tadi ya. Dan kita tahu Bu, yang dibawa air tidak hanya lumpur, tapi gelondongan kayu. Gelondongan kayu coba ya, dibawa oleh arus deras, ketika kena manusia kayak apa ya? Iya. Nah ini memperlihatkan ya, Allah menunjukkan bahwasanya ini loh perbuatan ya. Dulu kita tidak ngerti ya Bu ya, ternyata hutan yang ada di daerah sana itu ya, di apa Bu? Ditebang dengan membabi buta tanpa memikirkan keselamatan hari esok anak cucunya. Sing penting duite ento. Akhirnya apa? Gundul. Ya, ketika ya hutan itu tidak memiliki ya pepohonan, maka saat air datang, ini hutan tidak bisa lagi menahan ya air yang datang dari langit, kemudian pada akhirnya mengerosi tanahnya, akhirnya longsor.
Jadi tidak hanya ya banjir, tapi juga kemudian akhirnya longsor. Ini kan ya dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, ini bukit barisan Bu, iya kan? Ini tadinya itu subur Bu, sehingga ya ini bisa jadi destinasi wisata ya Bu ya, yang bagus, yang cantik ketika kita lewat itu ya, pegunungan-pegunungan dengan menghijaunya tanaman. Tapi saiki gundul, pada akhirnya ketika tertimpa hujan ini longsor semua. Kita bisa bayang. Dan itu sudah terjadi. Ketika terjadi, yang salah disalahkan orang gelem. Kuwi lah kena angin. Nek kena angin, kuwi kayune ora glondongan rapi kaya ngono. Iya kan? Ya pastinya rungkat kan Bu. Ya, sak akal-akalnya. Lah kok ya kena angin kok kaya ngono. Ya emang awake dhewe anak TK. Ya diakusi iso. Ya itu karena gergaji listrik. Itu yang masih tinggal di perbukitan itu katut semua ke bawah diperlihatkan oleh Allah. Belum lagi yang sudah terangkut berapa juta ton saja ya. Dan diangkut ke mana? Di luar negeri. Dan sekarang bagaimana terus sikap kita? Ya orang usah getem-getem Bu, getem-getem ya orang manfaat kok. Ya, tiwa sawae dhewe kemropok, ya kan? Kalau kemropok terus apa yang sakit? Batin kita, ya. Tensinya jadi naik Bu, dengan orang usah. Ya, apa yang kita harus lakukan? Pertama tentu saja ikut serta dengan saudara kita yang sedang berduka. Ya, jangan kemudian gara-gara di sini kita tidak terkena bencana, kemudian tidak ikut. Paling tidak ya, ada rasa sedih, ada rasa kasihan ya. Karena di dalam Islam itu ya saudara muslim satu dengan saudara muslim yang lain itu ibarat satu tubuh ya. Kalau salah satu dari anggota tubuh ini sakit, maka seluruh tubuhnya akan merasakan. Jenengan sakit mata Bu, ya kira-kira sing ya meriang apa mata toh? Ya kan enggak. Semua badannya menggigil, demam. Berarti kan ya tadi di sana sedang sakit, kita juga ikut tidak enaknya, merasakan sakit dan penderitaan mereka di sana. Maka yang keduanya doakan mereka. Allah beri kekuatan, kesabaran, yang kehilangan anggota keluarga banyak banget, banyak ya. Anak kehilangan orang tua kehilangan anaknya ya. Bahkan sampai kucing, gajah ya karena tadi hutan ya. Tidak hanya manusia ya, sapi ya. Banyak banget binatang-binatang yang ikut terdampak ya. Nanti pada akhirnya ketika ya sudah selesai itu binatang punah bisa jadi ya, karena hutannya sudah keseret semua ke bawah ya. Dan doa yang kedua, doakan saudara-saudara kita di sana. Mudah-mudahan Allah beri kekuatan, kesabaran, dan Allah segera pulihkan kondisinya supaya ya mereka juga bisa beraktivitas kembali ya, meskipun ya harus dengan bangun lagi ya kan, dari nol lagi loh Bu. Bisa bayangkan tadinya rumahnya bagus, akhirnya pakainya tenda. Tadinya pakaiannya banyak, akhirnya nerima pakaian pantas pakai. Ya kan Bu? Sedih banget.
sedih banget ya. Kemudian apalagi sekolah ya, sekolah dari TK sampai universitas rata dengan anak. Bayangkan. Iya. Termasuk di dalamnya adalah ya TK Bakti, TK Aisyah, perguruan Muhammadiyah rata. Jadi tidak hanya harta, tapi dari sisi pendidikan pun ini juga ya kehilangan. Dan itu kalau ya sekolah yang rata itu tidak hanya ya bukunya, tapi semua arsip, semua alat-alat yang dipakai di dalam perguruan itu habis disatu ya. Karena apa? Kerakusan manusia. Ini dampaknya luar biasa. Maka kita yang di sini yang diberi kelonggaran ya, jangan menyembunyikan karunia Allah ya. Meskipun hanya sedikit, kita upayakan ulurkan tangan kita untuk kemudian berbagi lewat sedekah. Yang mampunya memang baru 10.000 dengan 10.000-nya. Jangan aku mau orang gue, jangan Bu. Kalau jenengan ya pikirannya begitu terus, kapan jenengan bisa sedekah? Mumpung ini Allah buka kesempatan. Dan ini juga bukan ujuk-ujuk, bukan kebetulan, tapi Allah memang juga menguji kita. Bagaimana kita yang sehat dan bisa kemudian berbagi dengan mereka, tergerak tidak hatinya, ya kan? Jadi sedekah itu jangan nunggu kalau sudah punya, ya. Karena apa? Ya, salah satu ciri orang muttaqin adalah ya mereka yang memberi dalam kondisi syarro maupun doro, ya. Dalam kondisi sempit maupun yang lapang, ya. Nanti beda loh Bu, ketika yang lapang berinya 100.000, tapi yang sempit cuma 10.000, ini bisa jadi ya di mata Allah jauh yang lebih baik yang 10.000 daripada yang 100.000. Mereka yang 100.000 depositanya jutaan. Nah, yang 10.000 ini membagi untuk belanjanya harus 20.000, hari ini diambil separohnya. Coba bayangkan, Allah adil dan Allah maha melihat. Jadi jangan kemudian kita juga mengecilkan ketika kita melihat ada saudara kita yang ngamplopi 10.000 tok. Alah 10.000 nganggo banjir kayak ngono. Apa itu jangan. Karena kita tidak pernah tahu dengan 10.000 tadi, tapi dia betul-betul ya, ibaratnya dia punya sebutir kurma Bu, dibagi separuhan. Kan begitu. Karena memang tidak mampu ya. Tapi juga tadi mereka yang mampu jangan menyembunyikan karunia Allah. Karena Allah itu maha melihat. Kita bisa nih ya, janjane sedekah 200.000 atau 500.000. Ning mergane Allah wong ini. Akhirnya apa? Nganggur 50.000. Ya sudah, karena memang pilihan Bu. Ya, pilihan. Ya dapatnya ya sedikit itu. Ya, beda dengan tadi orang yang memang tidak mampu, kemudian ya dia sedekah semampunya. Uyeni, bukankah sedekah itu yang paling penting adalah ikhlas? Betul. Tapi jangan menyembunyikan apa yang sudah Allah amanahkan kepada kita. Bukankah harta yang ada di dompet kita sejatinya itu bukan milik kita, ya kan? Itu titipan. Ya, ketika jenengan bisa mensedekahkan, berbagi dengan saudara kita yang sedang kena musibah dan membutuhkan, ini nilainya di hadapan Allah jauh lebih baik timbangan yang jenengan nganggo tuku bakso ning Patino. Iya. Nah, jadi seperti itu. Ya, hari ini tuku bakso free.
Jajannya pray. Iya, harus begitu. Prioritas, Bu. Kalau ada kesempatan seperti ini, kita harus malah justru ya membangun semangat dalam diri kita. Ayo mumpung nih. Sebab apa? Sedekah kepada orang yang memang butuh itu pahalanya tinggi. Pahalanya tinggi ya. Nah, ini mereka butuh banget ini ya. Bahkan ya saya melihat kiriman video itu ada dapur umum, Bu. Di dapur umum itu tidak tidur panitianya. Karena apa? Ya, yang harus dia persiapkan sekali masak untuk sarapan 1.000 sampai 5.000 bungkus. Ya nggak bisa tidur, ya kan? Ya karena apa? Ya metiki kangkung nek misalnya gawe sono-sono kangkung. Nganggo sak mono porsi, kangkungnya sak piro misalnya kan begitu. Ya. Iya, orang turu. Ya. Itu saja dia itu yang jadi volunteer itu, ya. Yang jadi relawan itu. Dia juga termasuk dari mereka yang terdampak. Dia udah nggak gagas, udah. Ya. Dia milih jalan Allah daripada gagas, ya. Bandane sing wis ora enek rupane. Nah, begitu. Ya. Itu karena tadi dia prioritas. Ya. Dan itu, Bu, setiap sehari tok butuh dana berapa? 17 sampai 20 juta. Lah yang gawe ini kayak ngono. Ya untuk satu daerah, satu desa. Sampai segitu. Ya. Maka kalau kita mengirim uang itu nggak ada apa-apanya dibanding bagaimana mereka kebutuhannya. Ya. Nah, dan ini tidak bisa sehari 2 hari, Bu. Iya kan? Ya, bulan-bulan betul. Karena membuat dia kuat lagi itu tidak gampang, apalagi dalam kondisi tidak punya apa-apa. Ya mudah-mudahan segera diatasi oleh pemerintah. Nek saya malah usulnya MBG ini mandek sih. Iya, aku di mana? Iya. MBG itu apa? Ya, kalau dibanding sana butuhnya. Ya, MBG tambahan toh. Wong ora MBG ya do jajan sangu kok ya. Iya. Kecuali memang untuk orang-orang yang fakir, miskin ya. Wong MBG SMA 7 dikei MBG, Al Azhar dikei MBG. Sangune cah Al Azhar sedino 1.000 lho. Sangune tok. Ya udah dipangan. Nah, karena apa? MBG masakan Jawa. Denen masakannya senengannya masakan yang ya bangsane fast food itu. Ya, sampai awake dhewe ora mudeng jenenge opo. Jadi awake dhewe kan ngertine ya sambal tumpang, ya lode kan gitu, oseng-oseng. Nanti orang mudeng loh. Gyoza, apa gyoza Bu ngerti Bu? Dimsum, ya itu mochi-mochi. Nah itu, ya. Jadi ibu-ibu kalau hari ini ya dari wanita Islam membuka dompet untuk bencana ini segera supaya apa? Supaya kita juga nanti di hadapan Allah ya ada bukti saat saudara kita dalam kesulitan kita juga ikut. Dan ibu jangan pernah khawatir, setiap dana yang kita titipkan di hadapan Allah pasti tersimpan dengan baik. Bahkan ya kelipatannya akan berlipat-lipat, ngalah ke BRI, ya kan? Ngalah ke BSI, ngalah ke KB, ya udah. Dan tadi halal dan toyib di situ. Jadi jangan pernah khawatir dan tidak ada sejarah orang gemar sodako bangkrut itu miskin, tidak ada sejarah. Malah justru semakin kaya. Ya, Allah joki lagi supaya dia bersodako lebih banyak lagi. Terus seperti ini. Ya. Maka ya jadilah ya orang-orang yang gemar membantu dan memikirkan kondisi
kondisi saudara yang lain ya. Nah, kemudian ya yang tidak kalah pentingnya juga yang kedua, ini kan bulan Desember ya Bu. Hati-hati loh, ada jebakan-jebakan Batman. Iya, yang sampai bisa pada akhirnya ini membatalkan syahadat kita. Hati-hati ya. Ya, mungkin ada postingan masuk ya yang kemudian dengan dalih toleransi. Jangan Bu, sampaikan ke anak-anak kita ya. Karena kita sebagai orang tua punya kewajiban untuk menjaga duriya kita agar tidak kemudian ya terjebak kepada jebakan mereka. Ya, jangan. Ya, kalau kita mungkin enggak, karena kita sudah ngaji. Ini loh anak keturunan yang kadang-kadang gara-gara pergaulan, ya Bu ya. Allah bu mundur capke wae kok. Nah itu ya, jangan. Karena bukankah syahadat juga sekedar ucapan? Iya kan? Kita bersyahadat ucapan kok ya, tapi tadi ya konsekuensinya tembus sampai ke langit akhirat nanti ya. Begitupun ketika kita mengucapkan selamat kepada hari-hari mereka. Jangan nunggu yang mulai dipermasalahke, ora dipermasalahke. Iki akidah. Maka ibu hati-hati ya, kalau misalnya ya ke mall, kan ada simbol-simbol banyak di situ ya. Udah nggak usah ke mall dulu. Utune ora usah diajak ning mall. Ya, ning pasar wae. Pasar tradisional itu menyenangkan juga loh Bu. Ya, enek pasar Legi, enek pasar Pleco. Enek pasar ini dekat sini ya, pasar gede, pasar kembang. Ya, udah ke pasar aja ya. Karena apa? Kadang-kadang anak-anak itu senangnya kepada yang sifatnya seperti itu ya. Ibu-ibu itu ada center class yang ada gitu. Ya. Terus akhirnya ikut joget-joget. Jadinya kan lagu-lagu Natal. Dah, nggak usah. Karena apa? Agama kita mendidik toleransi. Tapi toleransinya bukan toleransi dalam beragama, tapi toleransi antar umat beragama. Jangan salah kaprah. Kalau toleransi di dalam agama tidak ada di dalam agama kita, bagaimana kok toleransi dalam beragama? Jenengan berarti tidak konsekuen, pelin-pelan, ya kan? Ya, ning kono melu keplok-keplok, kene ya melu keplok-keplok, kuwi agama iki. Mau sekali waktu orang mundur ngaji terus nyanyi-nyanyi ngono lho. Iki piye? Nggak bisa. Itu tidak ada toleransi. Karena apa? Di dalam agama kita tegas, lakum dinukum waliyadin, sudah tegas. Nah, kalau antar umat beragama ini diajarkan, kita tidak boleh mengganggu orang kafir yang dhimmi, ya kafir tapi tidak harbi ya. Kalau harbi itu menyerang, ya, mengejek kita. Nah, ini harbi. Tapi kalau dhimmi, yang ada kan banyak tetangga kita yang non muslim kan dhimmi toh. Mereka juga nggak masalah dengan peribadatan kita. Mereka juga tidak kemudian juga ya ngelok-ngelok ke kita lah, mangan kok dadak angel golek sing halal. Mbok wis apa sing ngene dipangan lho. Piye ya. Ini kalau mereka udah ya kemudian juga berupaya untuk baik dengan kita, maka Islam mengajarkan tidak boleh mengganggu. Ya. Dosa ketika kita bertetangga dengan non-muslim, kemudian mereka terganggu dengan tangan dan lisan kita dosa. Ya. Tapi kalau masalah agama, nanti itu harus tegas. Lakum dinukum waliyadin. Bagiku agamaku, bagimu agamamu. Jadi tidak ada toleransi di dalam beragama. Yang ada toleransi antar umat beragama.
ini pembukaannya Bu. Saking semangatnya ya Bu, saking semangatnya. Katakan belum sampai ke fikihnya ya. Saking semangatnya. Ya mudah-mudahan pembukaan tadi ya bisa memberikan ya semangat ya kita untuk kemudian betul-betul menjadi ya muslim yang kafah, tidak mengambil yang senang-senang saja ya. Nah, kita kembali ke kajian fikih kita. Hari ini kita akan belajar tentang sholat Jumat untuk wanita ya, di halaman 276. Wanita tidak diwajibkan mengikuti sholat Jumat ya. Akan tetapi ya, ulama sepakat bahwasanya wanita itu boleh ikut sholat Jumat. Tidak wajib, tapi ketika pengen ikut sholat Jumat boleh. Dengan catatan ya, di tempat sholat Jumat atau di masjid yang dipakai untuk Jumatan ada tempat untuk wanitanya dan tempatnya betul-betul tertutup. Kenapa? Karena pada hari Jumat itu yang punya kewajiban adalah bapak-bapak, laki-laki. Jadi kita bisa ya perkirakan yang akan datang adalah mayoritas laki-laki. Jadi kalau jenengan pengen sholat Jumat sementara di masjid tempat didirikan sholat Jumat tidak menyiapkan tempat untuk wanita, jangan maksakan diri. Nanti jenengan jadi tontonan, jadi pusat perhatian, dan di dalam syariat wanita tidak boleh jadi pusat perhatian. Jadi jenengan kalau jagong jangan neko-neko klambi, ya jangan neko-neko tasnya, jangan neko-neko sepatunya, ya jangan neko-neko dandannya. Ya, nanti jadi pusat perhatian ya. Jenengan salah satu yang saya beri contoh neko-neko tasnya. Kalau neko-neko bajunya sih mungkin ya gemerlap ya. Jenengan jagong ya nggowo tas kresek. Neko-neko itu ya. Jadi tidak harus yang mahal, ya kan? Ya. Yang murah juga bisa jadi pusat perhatian. Karena apa? Ya orang umum, ya orang umum. Tas resek dingeneke, wah gaya men. Tas resek kuning sih warnane. Nah iki kae stres. Oh, apalagi tadi ya selesai jagongan dia beraksi. Pukul ringkes-ringkes, bekas-bekas yang tidak dimakan. Oh iki jagong apa denen iki nyen sengaja. Aja bener. Ya. Tapi ya tadi ya enggak umum, ya. Jadi pakai yang umum saja supaya tidak jadi pusat perhatian ya. Begitupun ketika sholat Jumat ya, ada tempat untuk wanita ya, dan tempatnya tertutup silahkan, dengan catatan ya kita juga harus menjaga adabnya. Nanti ya adab-adab pergi ke masjid kita sudah sampaikan ya, diantaranya tidak boleh tabarruj ya, meskipun Jumatannya di seksjayet. Wah ya kan, di sana ada ya untuk perempuan yang disiapkan. Jangan gara-gara masjidnya apik banget gek tur nganggo ronone kudu nganggo Grab ya, atau pakai kendaraan kemudian jenengan dandan maksimal, enggak bisa ya, biasa saja ya, biasa saja ya. Karena apa? Karena kita kesananya tuh mau ketemu Allah kan, mau Jumatan itu kan sholat ya. Allah tidak suka ketika kita ya menemui Allah dalam kondisi ya yang tidak apa adanya. Itu kan menunjukkan dia tidak ridho dengan apa yang Allah ciptakan. Ya. Maka dalam sholat itu tidak usah kemudian dandan neko-neko. Kayak di kalender itu kan ya, kalender
fotonya wong sholat itu kan nganggo benges, nganggo iki ya. Kuwi sholat-sholatan nek. Nek wong sholat kaya ngono malah ora ditonton. Malaikatnya ya bingung. Iya. Kok ora kaya biasa niki jane suwoku. Dan kita harus bisa ya menempatkan diri sebagai apa? Sebagai hamba. Sebagai hamba itu harus patuh ya, harus taat kepada ya tuannya. Nah, kemudian diriwayatkan di sini dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sejumlah hadis yang secara keseluruhannya menyatakan bahwa tiada kewajiban sholat Jumat bagi wanita. Di antaranya adalah hadis Thariq bin Syihab dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, ya, sholat Jumat itu merupakan kewajiban bagi setiap muslim secara berjamaah, kecuali 4. Ya, pertama, budak yang dimiliki oleh orang lain. Sekarang sudah tidak ada. Jadi asisten rumah tangga atau pembantu rumah tangga itu harus diberi izin untuk Jumatan. Kenapa? Karena tidak sama dengan budak. Ya, kalau budak itu sama sekali tidak memiliki, ya, dirinya saja dia tidak memiliki, ya, apalagi harta. Kalau asisten atau pembantu ini karyawan kita, ya, jadi dia tetap punya kewajiban untuk memenuhi apa yang disyariatkan oleh robnya, ya. Nah, kemudian yang kedua, atau perempuan, ya. Yang ketiga, atau anak kecil. Yang keempat, atau orang yang dalam kondisi sakit. Itu yang tidak apa-apa, ya, tidak wajib, ya. Nah, kalau yang keluar dari 4 hal ini, maka tetap punya kewajiban untuk sholat Jumat. Nah, di sini dikatakan juga, akan tetapi para wanita boleh mengikuti sholat Jumat dan itu telah mencukupi bagi mereka. Artinya, kalau kita ikut sholat Jumat berarti sudah menggugurkan kewajiban sholat duhur. Meskipun Jumat itu 2 rakaat, ya, enak Bu, ya. Kalau di tempatnya dengan ada masjid, ya, kemudian tadi ada tempat untuk sholat Jumat, ikut. Ya, ikut, karena ya kita juga terus habis pulang Jumat itu ya tidak usah sholat duhur, berarti kan sudah ya selesai ya duhurnya hari itu. Kemudian sekarang ditambah lagi ya, pulang itu bawa oleh-oleh, karena apa? Ada GNJ ya, Jumat berkah, gerakan nasi Jumat ya, sekarang itu bagusnya. Nah, itu GNJ juga bisa itu dialihkan ya ke sana. Ya. Karena apa? Yang dibagikan di sini itu mayoritasnya orang-orang yang bisa beli makan ya, Mbak ya. Ya, meskipun ya tidak semua artinya mampu, tapi mayoritas itu mereka beli makan untuk makan siang. Ya, yang di Solo itu harganya mungkin cukup dengan uang 15.000 sudah bisa makan siang. Ya. Solo itu luar biasa loh, Bu. Enak ya. 10.000 saja sudah enak ya Bu ya. 5.000 itu entuk ya. Ya. Nasi Padang 10.000 loh Bu. Nasi Padang. Nasi cokot. Sak cokotan. Oh gitu. Oh, itu oseng-osengnya di dalam nasi. Oh, ada yang pedes, ada yang gitu. Wah, perlu dicoba nih. Saya memang kadang-kadang lihat ada orang jualan nasi coklat ini nasi model apa? Tak pikir dari daerah mana ada kan? Oh, iya. Ya, jadi kayak makan burger ya. Arep-arep burger. Gimana? Safar. Nah, kalau kita safar, maka kalau memang memungkinkan untuk berhenti, ya silahkan berhenti. Ya untuk bapak-bapak terutama, ya. Tapi kalau kita
kita naik kendaraan umum ini juga ada rukso, ya. Safar itu diantaranya ruksonya kan boleh ya dikosor, boleh dijamak, dan untuk sholat Jumat ini tidak ada. Ya, artinya boleh dia sholat, boleh enggak, ya, boleh. Ya. Tidak ada kewajiban. Ya. Safar itu banyak keringanan-keringanan. Ya. Tapi kalau pas saya kan kecil, saya mendengarkan khotbahnya. Terus tapi saya di rumah sholat sendiri itu apa mengikuti dua kali? Ya nggak boleh, karena kalau berjamaah itu harus bersambung dengan ya jamaah yang di dalam. Nah Ya, kalau tapi kelihatan karena rumah saya yang masjid itu dekat sekali tempatnya itu. Jadi karena saya ya dengarkan khotbahnya. iya dengarkan khotbahnya, anggap ini kan tausiah ya. Nah terus nanti dengan sholatnya sholat biasa. Karena kan di rumah ya bersambung. Meskipun tadi bersambung, tapi bersambungnya kan tidak dalam rangka memang khusus soft wanita. Nah kalau misalnya dari takmir, nggak apa-apa. Ini nanti di rumahnya Bu siapa? Bu Dia, nanti dibuka untuk sholat wanita gitu, nggak masalah di situ. Tapi ada yang nyambung, artinya ada yang tahu gerakan orang yang ada di depannya, ya, yang ikut imam. Kalau dengar nggak boleh. Ya, benar. Dari radio, dari TV bisa dengar. Tapi kan tidak nyambung, nggak boleh terus kita ikut. Neng ngono, ya sholat ning Istiqlal, awake dhewe ning Solo lewat TV Solo. Sholat itu kok ditengok ibadi ya, sholat ini kan di Istiqlal. Ada. Di Masjidil Haram betul, sisan. Bendino bisa jamaah sama Sudes lewat TV. Ada ini saja tadi ada di tempat ya yang boleh dijatuhkan. Tapi ada juga sekelompok orang itu yang tetap kekeh perempuan juga harus sholat Jumat. Jadi dia itu kan keluarga saya ada itu. Jadi kalau saya ke rumah dia nggak mau saya ajak sholat dulu karena dia sendiri harus sholat Jumat. Nah, ini sholat Jumat itu harus dengan berjamaah, ya. Terus ada khutbah. Khutbah itu wajib loh di sholat Jumat. Makanya ini juga harus kita sikapi. Jangan sampai ya kerabat laki-laki kita ketika sholat Jumat itu kok tekone ngenteni komat. Nah, kenapa? Karena mendengarkan khutbah itu bagian dari kewajiban. Ini anak-anak muda itu loh kadang-kadang, ya. Dode dan cepet nah orang kok wae memburu komat. Ini bukan sholat biasa, ini sholat Jumat terikat dengan khutbah. Nanti bisa jadi kelihatannya dia sholat tapi sholatnya tidak sah. Bisa jadi seperti itu, ya. Karena terikat dengan khutbah. Makanya ketika khutbah Jumat itu berkumandang, kita yang ikut sholat Jumat tidak boleh bermain HP. Tidak boleh gini-gini, ya, melukis di sajadah. Kan sajadah tebal kadang-kadang bisa jadi lukis. Ya. Nah, terus nggak boleh lagi apa? Nggak boleh ngitung duit, nggak boleh, ya. Gini-gini, nganui jari, ya, gemetakin jari nggak boleh, ya. Kemudian duduk, kakinya diangkat, terus kita memeluk ya kaki kita itu juga nggak boleh ketika dalam kondisi sholat khutbah Jumat. Ya, sejatinya isi kotak infak itu juga sebaiknya tidak diedarkan pada saat khutbah. Karena kan terus awake dhewe hilang konsentrasinya, ya. Goleki duit, ya. Goleki duit ning dompet sing cilik nyelip sisa. Awake dhewe iki sih biasane nek sedekah goleki sing cilik. Padahal sing ngambang sawe-awe gitu. Ora dicupuk, ora ditarik. Nah itu, jadi hati-hati kalau sholat Jumat kita harus tahu aturannya. Begitupun sholat jamaah kita harus tahu aturannya. Nah kemudian di sini dikatakan ulama sepakat jika seorang wanita telah menghadiri sholat Jumat secara berjamaah maka sudah mencukupi
mandi baginya, artinya dia tidak perlu lagi sholat duhur. Kaum wanita pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ikut hadir dan mengikuti sholat Jumat bersama beliau. Ya. Hadisnya dari Ummu Hisham binti Haris. Dia berkata, aku tidak hafal surat Qaf kecuali dari lantunan lisan Rasulullah. Tuh. Ya, beliau ini ya, Ummu Hisham binti Haris ini hafal surat Qaf. Kenapa? Karena setiap hari Jumat dia ikut hadir sholat Jumat dan mendengarkan Rasulullah membaca surat Qaf itu. Ya, sampai pada akhirnya dia hafal. Seperti kita, janjiannya surat Al-Ikhlas diamen jenengan orang apa nih surat Al-Ikhlas? Ya, Al-Fatihah juga. Ya, mergane apa sering krungu, akhirnya hafal. Ya. Makanya kalau jenengan pengen ya menghafal surat gampang Bu. Setiap hari disetel itu saja di rumah itu. Insya Allah lama kelamaan jadi hafal. Lama kelamaan kita ikut hafal. Jadi tidak hanya menghafal itu lewat mata melihat, tapi juga lewat telinga. Makanya ya telinga dan mata kita itu gunakan untuk yang baik-baik. Karena ini menjadi bagian dari ya kebaikan atau keburukan yang kita lakukan ya ketika di dunia. Jadi ibu kalau pengen hafal surat, ya itu tadi ya. Saya dulu pernah ya menghafal surat Al-Qalam. Itu kan awalnya nun, bola balik nun, setelah selesai kan balik lagi nun. Bojoku kainan nun tiba saya menghafal surat Qaf ya. Di mobil di perjalanan ya kan lewat HP bisa ya itu aja ibu ini ngopo toh nanun nah itu ternyata lagi menghafal surat Al-Qalam ya Al-Qalam. Nah itu surat Qaf juga begitu karena surat Qaf itu tidak pendek loh Bu, ada 50 ayat surat Qaf. Nah ini bisa hafal kayak jenengan surat Yasin itu ada berapa ayat, lebih banyak lagi. Iya, sampai 3 halaman kok surat Yasin itu. Ya, kok iso apa awake dhewe? Regane apa? Kalam Yasin. ya kerep Yasinan itu ya. Bisa jadi ya enggak itu sekarang setelah ngerti ya. Dulu ya masih ikut Yasinan. Karena apa? Memang Yasinan itu dari orang tua kita, Bu. Ya, dari nenek, dari ibu kita. Ya, karena memang Indonesia itu kentalnya seperti itu. Ya. Nah, sekarang aja setelah terbuka ilmunya, ternyata ya tidak ada tuntunannya. Ya, jadi boleh membaca Yasin, boleh Bu, boleh banget karena itu bagian dari Al-Quran. Tapi kalau umur Yasin, tok sampai wong desa ki orang ngerti sing jenenge Quran loh Bu. Giliran kok maca Yasin hafal dene. Ya, saking apa? Ya, ampuh Yasinan timbangannya kok ngaji Quran. Itu. Ya. Karena familiarnya Yasinan, ya Yasinan. Maka ya itulah ya kenapa Ummu Hisham binti Haris sampai hafal surat Qaf, karena beliau senantiasa menghadiri sholat Jumat bersama Rasulullah. Kemudian dari Amrah dia berkata, aku hafal juga surat Qaf. Sama ya dari bacaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari Jumat karena beliau membacanya di atas mimbar pada setiap hari Jumat. Nah, kemudian kalau kita menginginkan ikut sholat Jumat ada beberapa persiapan yang harus kita lakukan. Pertama, mandi janabah ya, ini sunnah ya. Mandi janabah boleh dilakukan pagi hari. Yang paling utama adalah ketika hendak berangkat Jumatan. Tapi kalau tidak ada waktunya karena kita mungkin berkegiatan, maka silakan di pagi hari Jumat. Nah di sini dalilnya adalah keumuman sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila seseorang di antara kalian akan mendatangi sholat Jumat, hendaklah dia mandi. Di sini juga disampaikan ya,
Tidak ada kewajiban sholat Jumat bagi hamba sahaya, wanita dan anak-anak. Namun siapa saja di antara mereka yang menginginkan menghadiri sholat Jumat, hendaklah dia mandi. Ya, jadi mandi janabah. Ya. Nah, kemudian yang kedua, mempraktekkan adab-adab pergi ke masjid. Ini sudah dijelaskan dulu ya. Jadi untuk wanita, kalau bisa ya, tempatnya memang tertutup betul-betul, tidak terbuka ya, terhindar dari pandangan laki-laki. Kemudian yang keduanya, tidak datang tidak dengan tabarus, tidak jadi pusat perhatian. Kemudian setelah masuk masjid segera menempatkan diri di tempatnya. Jangan kemudian jenengan koyo among tamu. Berdiri di tempat lalu lalang laki-laki. Ya, jangan. Langsung masuk. Dan ketika sudah sampai di masjid, yang dilakukan adalah zikrullah. Nah, meskipun bisa jadi ya, yang terbaik sholat Jumat itu datang jauh sebelum waktunya sholat Jumat tiba. Ya, kalau di Mekah itu jam 9 itu sudah rebutan jam 9, padahal Jumatannya jam 1. Nggone dhewe kira-kira pripun, Bu? Makanya kenapa harusnya kalau mayoritas muslim itu liburnya hari Jumat. Jadi bisa persiapan ya, persiapan. Sekarang sih datang jam 11 saja masih sepi ya, Bu ya. Di tempat kita itu datang jam 11 jam 11. Iya. Jadi seperti itu. Ya, ya memang ya. Pilihan mau yang memilih ya lebih dulu dengan kemudian tadi mendapatkan keutamaan. Dan tadi ketika sudah sampai masjid jangan melakukan hal-hal yang sia-sia ya. Upayakan masjid itu rumah Allah, maka zikrullah ya. Ya, sholat tahiyatul masjid jangan lupa. Setelah itu bisa baca Quran, bisa ya dikir lisan, bisa subhanallah, istighfar, alhamdulillah dan segala ya, kalimat-kalimat ya thayyibah yang ada diajarkan oleh Rasulullah kita lantunkan di situ ya. Jangan kemudian gara-gara ya Jumatan bareng konjone terus ngenteni mulai Jumatan ngerasani. Ini dosanya double loh, dosanya double. Dosa pertama ya, jenengan dosa karena ghibah. Yang kedua, ghibahnya harusnya tidak di tempat istimewa. Ini ghibahnya di rumah Allah, masjid. Ya, jadi jenengan jangan kemudian kalau sholat jamaah ketemu koncone malah kebeneran ngomong ya alhamdulillah kayak Mbak Eni kono malah alhamdulillah sih. Ya memuji Allah dulu. Lah kok terus barang kuwi ngomong apa alhamdulillah. Mbak kowe ngerti ora Mbak? Wingi kayak ngene. Pripun tang jenengan? Ya awale alhamdulillah kok terus gawe dosa. Alhamdulillah gawe dosa ya berarti. Ironis banget ya. Jadi kata-kata alhamdulillah insya Allah itu harus disesuaikan ya Bu ya. Insya Allah jangan gara-gara tadi ya nggak enak kalau nggak ngomong enggak, itu nggak boleh ya. Karena insya Allah itu bobotnya menyandarkan diri kepada Allah loh ya. Jadi jangan karena ya terkewu, karena takut terus kemudian sebenarnya dia tidak mampu kemudian ngomong insya Allah ya. Begitupun tadi alhamdulillah, karena kadang-kadang alhamdulillah itu sudah di mulut ya Bu ya, alhamdulillah ya. Atau lagi bismillah, bismillah ya Pak tak omongin. Berarti dibasari. Kok iso-iso one lo ya. Nah kemudian yang ketiga bergegas berangkat ke masjid. Tadi sudah disinggung ya. Itulah ya catatan-catatan atau persiapan kepada mereka yang menginginkan sholat berjamaah, sholat Jumat di masjid ya, sholat Jumat di masjid.
Monggo Bu kalau ada pertanyaan. Alhamdulillah nggak ada pertanyaan. Ya monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sholat Jumat itu baik untuk wanita maupun laki-laki tidak ada qobliyahnya. Ya, yang ada adalah tahiyatul masjid ya Bu. Qobliyah nggak ada. Ya, nah ba'diyahnya ada Bu. Ya, ba'diyahnya ada. Ya qobliyah yang nggak ada. Ya. Ba'diyahnya itu sebaiknya kalau bisa di rumah malah ya. Apalagi wanita. Ya. Nanti ada Mbak dibahas nanti apa saja ya rinciannya insya Allah. Detailnya sholat Jumat dibahas. Kalau kita menggosip pemerintah atau kebijakan itu lah itu boleh. Lah itu tadi ya sebetulnya gosip itu jenisnya apa saja nggak boleh. Ya, karena tadi makanya kenapa ketika pemerintahan ini tidak sesuai aturan ini menjadi fitnah buat rakyatnya. Karena mau tidak mau itu ya terus ngomong, ya kan? Karena rasa tidak puas. Ya, nah ini harus dikurangi Bu. Mas mergane apa? Awake dhewe gosip ya ora rubah kok. Tiwas awake dhewe dosa. Maka kerusakan ketika pemimpin ya pucuk pimpinan yang rusak ini kerusakannya kemana-mana. Nah itu ya. Kalau tadi kita rasa gosipan kita baik lewat medsos maupun langsung ini tidak merubah kondisi, pilih menang. Iya. Iya. Udah jangan. Itu iya. Karena terus pada akhirnya tidak aja gosip Bu, menghujat. Ya kan? Menghujat. Nah, kita apa? Ya. Kekuatan kita apa kok sampai menghujat saudara kita? Ya karena tadi ya kefitnah kita Bu. Dan Indonesia ini luar biasa. Makanya jadinya harusnya yang dosa siji saiki dadi umum. Apa dosa? Ya. Orang genah, makanya disebutnya dengan negeri Konoha. Orang genah negerinya. Maka ibu-ibu kurangi. Bisa jadi dengan mengurangi itu nanti akan turun pertolongan Allah. Ya. Terutama ibu-ibu yang gampang terprovokasi itu ibu-ibu. Anak ibu-ibu tuh yang main perasaannya. Wah, aku ya gregeten tenan. Jane iki piye to masalah ya ijazah kuwi. Ijazah itu kan ora rampung-rampung. Enggak usah ikuti Bu. Wong sekelas Roy Suryo, Dokter Tifa saja ora rampung-rampung apa meneh awake dhewe. Ora usah milu. Enggak usah milu. Jadi gitu ya Bu. Iya betul Bu. Terima kasih pertanyaan ini luar biasa. Karena apa? Ini sejatinya yang sedang terjadi di negeri kita. Ya, kamu semua jadi terfitnah dan tadi kalau sudah terfitnah kadang-kadang kita berlebihan. Nah ini terus kemudian dosanya tumpuk. Ya. Jadi jangan ya seakan-akan kita jadi pembela. Pembela ya ora iso digagas kok ning kono ora enak bae kok ya. Udah, Mas. Kita banyakin istighfar saja, Bu. Ya, doa dan istighfar itu. Istighfar karena bisa jadi ya. Ini bulat terus gara-gara ya, terus akhirnya semua ya berbunyi-bunyi ya. Ya dapat. Kita dapat kalau kita posting yang membuat panas teman yang nerima, kita dapat loh. Ini pembuka keburukan, pembuka fitnah. Makanya kalau ada postingan kayak ngono dihapus wae. Kecuali mereka-mereka yang memang kompeten, bisa istilahnya mengurai ya, merubah masalah itu. Ya, tidak usah awake dhewe ngantek ini keriting drijine ya. Ora rubah. Tenan ora digagas. Ora digagas wis.
kita dukung dengan doa. Ya, kita dukung dengan doa itu jauh lebih baik. Ya, karena doa itu senjatanya orang yang beriman. Kita doakan, ya. Dan doanya nggak boleh doa jelek ya Bu. Mbok opus kok yang mbok mati sih sana. Rampung. Jangan. Ya, jangan. Karena doa itu kembalinya kepada kita yang berdoa. Ya. Insya Allah Bu, ini cara Allah memberikan kebaikan kepada ya warga Indonesia. Ya karena setiap yang menjadi takdir kita ini tidak ada yang buruk. Ya. Makanya tadi kita harus jadikan ini sebuah kebaikan, malah jangan justru ajang dosa. Jadikan ini sebuah kebaikan. Udah doakan. Ya. Karena kita getem-getem seberapapun getemnya, ini tidak merubah kondisi. Ya berdoa saja, itu jauh lebih baik. Ya ibu-ibu sampai di sini dulu pengajian kita, ya taklim kita pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dan kita ya sampaikan, ya ini menjadi bagian dari tambahan ilmu di dalam dinul Islam. Kemudian juga memberikan kebaikan serta keberkahan untuk kehidupan akhirat dan dunia kita. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas salah dan kurangnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.